juga semoga tercurah penuh kepada beliau baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu saja dengan segala mimpi kita juga kita bisa bertemu dengan beliau dalam syafaatnya yang agung, menikmati kesempurnaan kekalnya balasan dan kesempurnaan nikmat dalam surga Jannatul Ma'in. Bapak Ibu kayaknya kok lemes semua ini datang karena membawa beban atau kelihatannya belum materi sudah banyak yang harus di konseling begitu. Bukan begitu Bu, Pak? Ya itulah kita, memang orang tua tidak pernah selesai ya, harus menanggung apa yang menjadi bagian dari cerita hidupnya, karena sejak tangis pertama anak yang kita dengar lewat telinga kita, maka insya Allah tidak akan pernah ada jeda beristirahat. Tidak ada istirahat fisik, tidak ada istirahat psikis, tidak ada istirahat akal berpikir bagi seorang ibu dan ayah. Yang akan terjadi istirahat itu manakala innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun syarat dan ketentuan berlaku ya Bapak Ibu ya. Manakala husnul khatimah. Kalau enggak husnul khatimah kira-kira, maka salah satu pertanyaan dan beban bagi orang tua adalah anak keturunannya. Karena pada mereka pula kita sangat berharap ada lapangnya kubur, ada masyar yang mudah, dan ada surga yang mudah-mudahan kita masuki juga karena ladang-ladang amal bernama anak. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Ayo mungkin minta dulu senyum yang termanis Bapak Ibu biar jangan kelihatan lelah ya. Ya, jadi itu yang tentunya harus kita sama-sama yakini dan imani. Dan kita akan belajar bersama tentang bagaimana menghadirkan motivasi, mengajak dan membina anak-anak kita dalam ibadah tanpa marah. Susah apa susah Bu, Pak? Susah ya, karena saya hanya membeli pilihan susah dua-duanya, tidak ada yang mudah. Sebenarnya kalau kita lihat dari bagaimana Quran memberikan guidance atau pedoman, maka nilai ibadah atau penyembahan atau ubudiyah itu secara fitrah pasti telah ada pada diri anak-anak kita. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku ini menciptakan jin dan manusia itu tidak lain adalah untuk menghadirkan penyembahan kepadaku. Artinya, setiap anak yang lahir di muka bumi itu didesain bagaimanapun ruang dalam penciptaannya itu untuk menyembah, beribadah, berserah, bergantung. Maka tidak ada yang namanya anak manusia itu tidak memiliki fitrah ubudiyah atau fitrah penyembahan. Maka tidak heran kalau Rasul pun berkata bahwa yang namanya anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah wal fitrah huwal Islam. Anak itu lahir dengan fitrahnya, yaitu Islam, yang asal katanya taslim, segaris dengan kata ibadah, abid, khudu, yang berarti berserah, bergantung, bertawakal, terikat kepada penciptanya. Maka siapapun mereka yang mengatakan aku tidak meyakini adanya Tuhan,
maka mereka sejatinya sedang membohongi dirinya sendiri. Toh pada titik mentoknya kita itu yang akan kita lakukan adalah gimana Bapak Ibu? Ambil nafas panjang-panjang. Bukan gitu Bapak Ibu. Semakin bebannya berat makin panjang, dan itu letaknya di rongga dada kita. Apalagi anak Gen Z atau generasi Alpha itu makin sering itu. Makanya megap-megap mereka. Kenapa? Karena makin banyak yang harus mereka perjuangkan, sementara jiwa mereka dalam situasi yang tidak mudah karena zaman telah membawa mereka kepada berjalannya logika waktu, informasi yang sangat cepat. Makanya mereka tentu tidak seperti kita mungkin dengan zaman kita, generasi yang XY mungkin ya, yaitu masih sedikit banyak tarikan nafasnya lebih teratur daripada anak-anak Gen Z dengan generasi Alpha. Itulah Allah memutuskan menyebut zatnya Allah. Harfu zallala alif lam lam ha. Kata para ulama, ini bukan disusun oleh Allah dengan sebuah kebetulan belaka. Alif lam lam ha. Kata para ulama, ini susunan huruf yang sangat menunjukkan bahwa setiap anak manusia itu bergantung pada Allah, punya ikatan penyembahan, bergantung, berserah, bertawakal, dan tidak ada yang mereka kemudian jadikan sandaran utama adalah kecuali Allah yang maha segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata para ulama, Allah seperti menantang manusia. Kalau kamu tidak mengimaniku, kalau kamu tidak mau menyembahku, maka hilangkan huruf per huruf dari lafazku, kata. Maka dalam susunan bahasa Arab, jika Allah itu alifnya dihilangkan, maka dibaca secara harokat lillah. Ini kalau orang Arab kan mainnya nggak pakai harokat Bu ya, karena mereka biasa membaca dengan gundul. Harokat itu kan untuk membantu mereka yang tidak berbahasa. Maka kalau alifnya dihilangkan, tersisa lam lam ha, dieja lillah. Maka maknanya adalah kepadanya. Lillah. Kepadanya lah aku berserah, kepadanya lah aku memohon, kepadanya lah aku menyembah. Kalau kemudian kamu juga tidak percaya, hilangkan huruf keduanya, maka tersisa lam dan ha. Maka itu pun maknanya adalah kepadanya dengan logika kata ketiga tunggal hu, dia, kepada dia. Kepada dia aku berserah, aku bermohon, aku bertawakal dan bergantung sepenuh-penuhnya. Kata Allah, kalau kamu tidak puas juga, maka hapuskan lam kedua, tersisa huruf ha. Ya. Kalau dieja maka dia akan berbunyi hu, dia. Kamu tidak mungkin pergi dari dia. Dia siapa? Yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha baik, dan seterusnya. Kalau kamu tidak puas juga, hilangkan huruf ha itu dari dadamu. Dan secara makhrajul huruf ha itu lahir dari rongga dada. Ha, itu sebagaimana kalau kita sedang dalam keadaan mentok lalu menariknya panjang-panjang, maka setiap kamu ingin menghilangkannya dari hidupmu, maka kamu pasti akan mendatangkan keluh yang datang dari rongga dadamu, dan itu adalah tanda kamu tidak mungkin pergi darinya. Ini saya ingin sampaikan dulu agar kita cermat bahwa anak-anak kita itu bukan milik kita. Dia hamba seperti kita. Artinya mereka pun sebenarnya didesain terikat, beribadah, dan senang menghadirkan penyembahan kepada Allah Subhanahu.
maka setiap orang akan mencari penyembahannya kepada apa yang kemudian muncul dari selera hidupnya. Nah, itu yang nantinya akan sangat beririsan dengan pola asuh. Itu yang kita mungkin perlu perhatikan bersama ya Bapak Ibu. Dan yang juga kedua ingin saya ingatkan dari kita sebagai orang tua, ibadah itu hadir bagi kita sebagai kewajiban-kewajiban utama. Nanti secara fikih kita akan menggolongkannya, ada yang wajib, ada yang sunnah, kan begitu deh. Ya. Nah, di perkara-perkara yang wajib tentu secara logika ubudiyah kita harus menghadirkan pengajaran, pengasuhan, bimbingan, tuntunan, keteladanan yang seharusnya memang menuju tingkat kesempurnaan. Karena kewajiban itu pada dasarnya ketika dilanggar dan kemudian ditinggalkan akan berdampak dosa. Dan ini yang kadang-kala memang menyebabkan kita sepaneng, bukan begitu Bapak Ibu? Terutama kalau kita bicara kewajiban, yang pertama itu apa Bapak Ibu? Sholat. Acap kali kita sulit sekali memahamkan kepada mereka bahwa ruku dan sujudmu lah sebenarnya hakikat dari hidupmu. Bahwa ruku dan sujudmu lah yang membuat bapak ibumu menghadirkan kegembiraan atas dirinya. Karena telah berhasil menghantarkanmu kepada hakikat kehidupan. Tapi yang perlu diingat oleh kita, yang namanya kewajiban itu dalam pandangan agama adalah harmonisasi. Kewajiban itu selalu akan dibawa oleh Allah dengan kalimat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kewajiban-kewajiban dalam ibadahmu itu sesungguhnya mempermudah, tidak mempersulit. Sayangnya banyak orang tua seringkali mengajarkan ibadah mempermudah atau mempersulit Bapak Ibu. Contoh ya, anak kita ini masih kecil-kecil, sholatnya sholat bebek yang antara ruku ke sujud itu ya jaraknya tuh persekian second Bu. Kira-kira apa yang terjadi setelah anak membaca salam ke kiri ke kanan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapaknya, ibunya mulai, kamu tuh sholat apa? Sholat kok kayak ngono kayak bebek. Ya. Jadi setiap etapa mereka menikmati ubudiyahnya, yang lahir adalah apa Bapak Ibu? Ya, celaan, komplain. Ya. Kita selalu ada dalam situasi itu. Padahal kewajiban itu harmonisasi. Jadi orang menghantar mengajarkannya itu harus dalam keadaan yang sama-sama harmoni. Harusnya kan begitu kemudian kita lihat bebek sholat mereka persekian second antara ruku dan sujudnya tidak jelas, maka begitu mereka salam ke kanan dan ke kiri, yang harus terjadi apa Bapak Ibu? Peluk badannya kan, alhamdulillah anak mama udah sholat ya, besok insya Allah lebih baik sholatnya ya nak. Itu yang sering tidak kita sanggup, bukan begitu Bapak Ibu? Jadi tidak salah kalau anak-anak kita pada akhirnya memandang ibadah itu sesuatu yang tidak harmoni, tidak mempermudah tapi mempersulit. Belum lagi ambil rapot, gurunya berkata, aduh ibu maaf ya anaknya susah bangun kalau sholat duha, lari-lari sukanya nggak konsen. Gurunya lupa juga kalau anaknya itu sami mau.
ngeritik guru sini ya, guru sana ya. Karena kalau saya mau ngeritik itu udah habis. Oma saya guru, ibu saya bersaudara 15, rata-rata om saya guru juga, penilik TK, SD dan sebagainya. Suami saya guru 20 tahun baru resign ngurusin pondok. Jadi kalau anak saya guru juga ternyata ya. Jadi hatam, kalau urusan guru tuh hatam rasa dan bagaimananya. Nah, kadang kita disampaikan oleh guru begitu sakit hati. Lalu kembali lagi sampai rumah, gimana yang kita lakukan pada anak? Kamu tuh, yuk kata gurumu. Betapa anak-anak kita yang tadinya punya fitrah ubudiyah yang manis, cantik, indah, itu mulai dirusak, dikoyak-koyak. Kok gini amat ya hidup? Kok untuk sekedar menyembah saja aku selalu mendapatkan hujatan, selalu mendapatkan muka ibuku yang cemberut, kemudian mata bapakku yang melotot. Jadi akhirnya seolah-olah kita sedang membawa mereka kepada surga, karena yang kita ajari adalah apa-apa yang bernilai ubudiyah. Tapi dengan serta-merta tanpa kita sadari dia berbelok ke arah neraka. Karena kesimpulan mereka, ibadah itu that's a bullshit. Kalau anak-anak saya bilang gitu. Ala ibadah itu omong kosong. Dia adalah tirani ibu bapakku untuk membuatku seolah-olah baik di hadapan mereka. Itu yang saya alami, ya, terutama ketika anak-anak sudah di usia perguruan tinggi, Bapak Ibu. Ini bukan teori lagi, karena saya banyak mengampu anak-anak di perguruan tinggi. Ya. Rata-rata mereka yang punya kecederaan terhadap fitrah ubudiyahnya itu berlari dengan sangat kencang dari apa-apa yang bernuansa ilahiyah. Dia nggak percaya lagi sholat itu penting, dia nggak percaya lagi birrul walidain itu penting, berlari sejauh-jauh. Ini fakta lah, Pak. Repotnya lidahnya menyampaikan kalimat-kalimat narasi yang tidak dia sadari, acap kali menjadi sumpah yang langit mengijab. Ini yang berat. Makanya kelembutan hati itu luar biasa ya. Kalau kemudian anak-anak masih dalam keadaan yang belum tetap untuk ikut dalam bimbingan kita, kita kan diminta sebenarnya banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ini pun lafaznya nggak boleh dibaca dengan ada la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Lembut, kesadaran penuh bahwa memang kita nggak bisa menjangkau hatinya, nggak bisa menjangkau akalnya. Apa yang dia pikirkan, bisa nggak Bapak Ibu menerawang? Tiap anak mendapatkan nasihat yang sama, tapi tiap anak juga mengambil narasi yang berbeda. Ada yang menganggapnya sebagai nasihat, ada yang menganggapnya sebagai cacian, ada yang menganggapnya sebagai luka. Kita nggak bisa akses. Bukan begitu loh, Pak. Sampai sekarang saya sering sekali menemui konseling dari anak-anak yang sudah beranjak dewasa yang konflik dengan orang tua. Ya, kadang mereka juga sudah menikah. Kadang-kadang subjektif anak mengatakan, Allah ustaznya saya udah tahu kok dari dulu memang saya diperlakukan begitu. Padahal kalau ditanya dan diklarifikasi kepada orang tua, maka kalimat orang tua saya tidak bermaksud begitu. Ini karena apa, Bu? Kita nggak bisa menjangkau akalnya, tidak bisa menjangkau jiwa. Maka yang bisa kita lakukan, lembutkanlah bimbingan. Saya sangat berharap juga di sekolah-sekolah itu
kalau guru memberi narasi kepada anak dalam kategori dalam tanda kutip nakal atau pembuat masalah, troublemaker, itu dengan kalimat-kalimat yang tetap bijaksana. Bapak Ibu, ini sepertinya anak kita ya, jangan anak Bapak Ibu gitu kan. Karena pada dasarnya guru di sekolah juga adalah bagian dari fungsi orang tua. Anak Bapak Ibu, anak kita sepertinya butuh bimbingan kita bersama. Kita sama-sama ya Bapak Ibu berusaha. Kira-kira kalau dibincangkan begitu kan otak kita rada mencair ya Bang. Oh iya. Karena Bu, non-sewu dia anak Bapak, anak Ibu tuh gimana di rumah? Boleh ada? Ini namanya kelembutan. Rasa lembut itu penting untuk hadir di setiap perkara yang kata Rasul. Kalau kelembutan itu lahir pada sebuah perkara, maka memperindah. Kalau tercabut, maka memperburuk keadaan. Itu sudah pasti. Maka Rasul itu bisa menjangkau ya hati manusia itu lintalahum. Karena Rasul selalu berusaha untuk melembutkan perkara. Maka ini kembali lagi ojo nesu. Karena lembut itu tidak mungkin ya berwarna marah. Walaupun kita tadi memberi alibi. Gimana kalau alibi kita Bapak Ibu? Loh kalau Bapak sama Ibu marah kan tandanya sudah hafal semua ya. Berarti kita pelakunya ya. Ya, kita selalu akan menarasi kalau Bapak Ibu marah itu tandanya sayang. Kata anak-anak kita lama-lama dia tidak berdosa. Iya kan? Karena tidak mungkin yang namanya sayang itu wajahnya marah. Dia ambigu. Dan anak-anak kita itu akan sangat mendapati problematik ketika kita berada dalam ruang ambigu. Sama ya Bapak Ibu, kita masih kecil, anak-anak masih kecil tuh kalau mereka minta susu, ma susu ma, iya sabar ya ini dibuatin. Nah, biasanya anak kecil kan ngulang lagi, ma susu, iya ini lagi dibuatin loh. Yang ketiga, ma susunya, bisa sabar nggak kamu? Bisa sabar nggak kamu? Ya. Mengajari kesabaran dengan nada yang tinggi, mata yang lalu kata si anak, aku belajar sabar dari mulutnya apa dari mukanya. Ternyata anak-anak kita di usia dini belajarnya visual. Dia justru belajar dari muka kita yang melotot dan suara kita yang naik. Jadi mereka tidak pernah mengerti sabar itu tandanya adalah melunak, kemudian menghadirkan upaya agar semua lebih tenang. Itu gak dimengerti oleh mereka. Bahkan sampai mereka dewasa. Nah itu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah itu ya Bu, jadi lembutkan hati kita, lembutkan niat kita, lembutkan rasa kita. Yang gak boleh dirusak, sekali lagi Bu, fitrah ubudiyah. Jangan rusak. Saya ini sekarang banyak menghandle anak-anak yang hilang untuk healing. Ternyata ini budaya yang sekarang sedang tren di Jepang Bu, Pak. Saya lupa namanya Juhatsu atau kalau nggak salah ya. Karena orang Jepang yang usianya itu di Gen Z dan generasi Alpha itu mulai mengerti bahwa harakiri atau bunuh diri itu bukan jalan terbaik. Kalau orang Jepang dulu begitu ya, mentok bunuh diri. Kalau teman saya yang sekolah lama di Jepang tuh kadang-kadang dia geleng-geleng kepala karena pagi itu masih lari pagi bersama, sore itu terjun dari apartemen. Padahal waktu lari pagi itu membincangkan bisnis atau obsesi-obsesi di depan. Jadi seperti nggak kayak orang Indonesia bunuh dirinya kan rapi ya.
ada ceritanya gitu ya. Ya lama-lama menyendiri kan gitu dulu, ada cerita dramatiknya baru kemudian loncat. Kalau di Jepang enggak, dia pagi-pagi masih lari pakai kostum lari dengan logika pengharapan obsesi bicara tentang hidupnya, soalnya tuh bisa terjun dari apapun. Tapi anak sekarang di Jepang tuh mulai mengalami pemahaman bahwa bunuh diri bukan jalan terbaik. Tapi mereka melakukan juhatsu itu, menghilang. Kalau di Jepang ekstrim Bapak Ibu, menghilangnya, mengganti identitas total, operasi plastik, dan dia menjalani new life. Dan itu tidak bisa diakses bahkan oleh orang tuanya karena dia nggak mau. Saya nggak mau lagi orang tua saya mengakui saya sebagai anak, toh identitasnya kan sudah berbeda. Dia nggak bisa akses lagi mengakui saya sebagai anak. Dia nggak bisa ngatur hidup saya lagi. Orang-orang di sekeliling saya yang bullying, yang bla 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 bla, itu juga nggak bisa mengakses kita. Itu generasi muda di Jepang sekarang, ternyata itu sekarang sedang di-adopt oleh anak-anak muda di Indonesia. Skripsi belum selesai, memutuskan hilang. Lah kalau anak gadis hilang seminggu aja, gimana kira-kira bapaknya sama ibunya? Apa bisa terpejam tidurnya? Tapi alasan mereka, hilangnya mereka untuk healing. Sementara bapak ibunya pening. Dan itu jangan salah Bapak Ibu, rata-rata juga akumulasi dari tadi ketidaklembutan kita, hadzon golidol kolbi, keras dan kasarnya kita kepada anak terhadap urusan apapun termasuk ubudiyah. Maka mereka mulai bersuara, apa itu pentingnya apa, sholat pentingnya apa. Itu yang saya sekarang sedang banyak handling Bu di kalangan anak seusia mahasiswa. Hilang mereka. Nanti tiba-tiba muncul, kata mereka healing mereka sudah usai. Dan itu sama sekali tidak kita inginkan terjadi kan, karena itu tetap akan mendatangkan ya rasa sedih dan rasa berat yang kita tanggung tidak terhingga. Maka sekali lagi lembutkan, lintalah. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga lakukanlah apa Bu? Faktu anhum. Beri permaafan kepada mereka dengan selega-leganya. Maka juga jangan jadikan belajarnya anak untuk ibadah itu dibully oleh kita sendiri ya, kayak tadi itu ya Bu. Misalnya di sekolah ada sholat jamaah, mungkin ada anak-anak kan yang modelnya lela-lelo gitu ya Bu, senangnya di sok belakang. Jangan sampai kemudian gurunya udah ini mesti nih. Lalu baru gue diomongin lele kapan tau gue tampil soal. Sepertinya kalimat biasa, tapi bagi anak Gen Z dan generasi Alpha itu pelanggaran. Alangkah lebih baiknya kan mungkin kemudian gurunya mulai dirangkul, ditanya rasa yang sedang dia alami ya. Kemudian mungkin diberi nasihat yang tadi ya, penuh dengan permaafan. Kita tahu mereka sedang berjuang melewati semua gejolak yang mereka alami. Ya, apalagi bapak-bapak takmir kalau anak lari-lari sedikit marah. Itu jangan salah, itu membekas itu pada diri anak. Nanti gede sedikit, dipaido lagi, gede sedikit, dipaido lagi. Anak sudah ke masjid,
Sudah sholat, hasbuk, kita bilang, ya kudunya kamu tuh tepat waktu. Jadi kata anak itu, kapan aku ini benernya? Ya, ini yang terjadi karena ternyata dalam urusan ini pun kita cenderung tidak menghadirkan pakuan, mengupayakan permaafan dengan kesadaran penuh nggak boleh mencederai fitrah ubudiyah. Buat mereka cinta pada rukunya, buat mereka cinta pada sujudnya, dan buat mereka sadar bahwa itu adalah kebutuhan utama dalam diri mereka. Sehingga betapa kita, walaupun tadi dengan logika mereka masih sholat dalam posisi bebek, kita betul-betul mensyukuri lain sakartum la'azidannakum. Ya Allah, hari ini lihatlah anakku telah ruku dan sujud. Tidak sempurna ya, jauh dari kesempurnaan. Tapi mudah-mudahan ruku dan sujud yang mereka upayakan kelak membimbing mereka untuk beristiqomah. Itu namanya lain sakartum la'azi. Karena betul lah, kalau menurut saya dalam banyak penelusuran para ulama, sebenarnya anak-anakmu menentangmu dalam ketaatan, mungkin tergolong bandel atau nakal, bukan karena kamu salah mendidik. Kan kita sering gelo ya Bapak Ibu ya, apa tuh kurangnya? Udah disekolahin di sekolah Islam, bayar sisan ya, dengan harga yang tidak murah, berharap mendapatkan yang terbaik, kok hasilnya ini ya. Itu yang salah dalam cara kita berpikir ya. Bahwa mereka mengalami gejolaknya masing-masing, itu harus kita imani bahwa mereka memang dalam rahim ibunya itu sudah biamali. Allah sudah tetapkan amal-amal mereka dan karakternya. Kadang karakter itu membuat kamu merasa senang, kadang karakter anakku juga mendatangkan sebab ujian bagimu, fitnah bagimu. Jadi berusahalah untuk patuh, berusahalah untuk banyak memberikan permaafan kepada anak-anakmu tanpa kurang-kurang. Jadi memaafkan tuh gini ya Bu, seni memaafkan itu bukan lalu ngejar ke. Kebanyakan orang tua karena udah pegel dan lelah, akhirnya kalimat mereka, ala wis lah karepmu, ya karepmu, ya nanti kan kowe ngerasake. Nah itu yang berat. Bagaimana mungkin kamu tega berkata begitu, padahal kamu ingin hari-hari mereka di depan itu adalah hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan. Jadi memaafkan itu sama sekali bukan membiarkan. Memaafkan itu kamu coba untuk bertoleransi pada yang kurang terhadap dirinya, sembari tetap melangitkan harapanmu kepada Allah. Makanya ujungnya komat kami kita di lidah ini bukan rintihan tapi permohonan. Ada seorang ibu yang anaknya meninggalkan sholat karena marah kepada keadaan hidupnya. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, lihatlah aku terluka ya Allah. Aku terluka, dia meninggalkan ruku dan sujudnya. Maka tolonglah kami ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Bukan terus sibuk, ya Allah kok nenek pun ya, kok anak ambil banget disuruh sholat. Tidak Bu, Pak, ya. Lebih sering mana yang pertama sama yang kedua? Kita lebih sering merintih, bukan berharap. Sementara anak itu bergantung pada harap dua orang ibu bapaknya. Karena siapa lagi yang meletakkan prasangka terbaik kalau bukan ibu dan bapak pada seorang anak. Kalau ibu dan bapaknya sudah runtuh itu harapan terbaiknya, maka insya Allah juga runtuh semua kebaikan-kebaikan pada diri. Ya Allah, lihatlah aku terluka ya Allah. Aku tidak membiarkannya. Tapi kalau aku bangunkan dia, nanti suaranya naik tinggi. Dia tambah lagi dosa,
membentak dua orang tuanya. Kan kadang-kala ada cerita di titik ini ya Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan tuh ada cerita di titik ini. Mungkin kalau anak kita masih kecil-kecil belum sampai ya. Itu kalau anak-anak sudah mulai remaja, mulai masuk prabalik, balik itu gejolak itu kayak roller coaster gitu. Yang jelas kita nggak boleh menutup harap, makanya intinya Pakku anhum, upayakan kamu untuk selega mungkin memberi permaafan, karena kunci semua keridoan Allah ada di keridoan dua orang ibu dan bapak. Nah, memaafkan juga tandanya kita ojo nesu lagi. Wasawirhum yang keempat, maka usahakanlah untuk sering-sering bermusyawarah. Bukan pada part di mana mereka sedang bermasalah ya, karena kebanyakan orang tua itu mengalami kesalahan pilihan waktu dalam memberi nasihat. Kita senang memberi nasihat pada saat anak sedang bermasalah. Begitu mereka sedang melanggar, duduk kamu. Bapak kan ngomong, ibu pengen ngomong. Kira-kira yang diomongin itu gimana Bapak? Biasanya apa-apa yang dibangun oleh sisi emosional, dia mendatangkan narasi-narasi salah yang semuanya terbingkai dengan kata godok marah. Maka kalau kamu ingin memberi nasihat, carilah tepat pada waktunya. Pada saat mereka sedang bermasalah, sedang melakukan pembangkangan, kalau bisa kamu beri reward dengan pelukan. Itu yang masih sulit. Ya. Anak salah kita, maafin ibu ya nak, maafin bapak ya nak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Karena kita meyakini bahwa kesalahan anak-anak kita sebagian adalah lukisan dari ibu dan bapaknya, karena anak kita tuh pada dasarnya kertas kosong. Ya. Maka wasawirhum, banyaklah berdiskusi, sharing dengan pilihan waktu yang tepat, suasana yang menyenangkan. Nah, kebanyakan orang tua kalau diberi tips begini mengatakan anak kesuwen dah lali. Itu alasannya, makanya pengennya terburu-buru menghadirkan nasihat. Padahal lali itu kan urusan kamu. Kalau kamu memang dasarnya tidak berkonsentrasi, nggak usah nunggu sehari 2 hari, semenit 2 menit pun lupa. Tapi kalau kamu berkonsentrasi, hanya kamu menunda agar waktunya tepat, maka insya Allah kita akan dapati situasi yang jauh lebih menguntungkan. Wasawirhum fil amr, jadi diskusikan dan berikan segenap tadi ya, sharing yang lebih positif, energinya banyak tadilah, menghadirkan bonding, menghadirkan touching kepada anak-anak, bukan sekedar narasi yang sifatnya koror atau perintah atau dogma atau doktrin. Nah, yang kemudian selanjutnya tentu berdoa. Walaupun saya letakkan ini tadi kelima atau keenam Ibu? Kelima. Sebenarnya kalau bangunan para ulama meletakkan doa di awal. Maka sibukkan saja hidupmu kepada anak-anakmu dengan doa-doa. Bahkan setiap helaan nafas itu ada doa buat anak-anak kita. Jadi berikan doa terbaik, jangan sampai mulut kita sibuk dengan rintihan, apalagi sekedar sambat yang ujungnya mungkin berujung ketidakridhoan, karena langit cepat merespon kalau lidah orang tua yang sudah mulai bicara, maka berhati-hatilah dengan cermat. Baru yang terakhir kata Allah, fa'iza azamta fatawakal Allah. Yang terakhir maka tawakallah, dan ilmu tawakal ini yang acap kali tidak mudah untuk kita lalui bersama. Bagaimana tawakalnya Nabi Nuh kepada Kan'an itu
panjangnya 950 tahun. Itu pun Nabi Nuh masih memanggil Kan'an dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku sayang, naiklah nak ke kapal ayahmu agar kamu selamat. Kira-kira Bu punya anak durhaka 950 tahun masih sanggup Bu manggil ya anakku sayang? Kita anak kita dipanggil aja pakai namanya nggak datang-datang, yang ketiga udah bilang kupingmu mana? Sudah berganti narasi kita memanggil mereka. Kenapa? Karena tawakal kita amat lemah. Sementara semua pertolongan itu pintunya pada tawakal yang makin kamu perbagus. Itu menurut para ulama gitu. Dan mungkin sebagian lainnya banyaklah belajar tentang apa yang hari ini terjadi Bapak Ibu. Karena tadi ya, kalau kita nggak belajar susah. Saya tuh begitu dengar banyak konsultasi dan banyak masukan, Ustazah ini menghilang, Ustazah ini menghilang gitu. Saya mulai berpikir kenapa ya kok banyak anak sekarang senang banget menghilang. Ayo cari tahu, ya, cari tahu, belajar. Oh ternyata tadi sumbernya itu dari budaya Jepang yang mulai di-adopt. Walaupun kalau Jepang tuh sudah dengan logika yang tadi bentuknya ekstrim, menghilangkan jejak lalu membangun new life. Kalau anak-anak di Indonesia itu cuma hilang aja, ya ternyata juga nyalinya nggak sebesar orang Jepang gitu. Ya karena mungkin duitnya habis, muncul lagi dia. Ya. Atau dia tahu orang tuanya sudah pusing, ya dan udah nangis-nangis aja menganggap oh ini waktuku untuk mengintimidasi orang tua karena mereka sudah terjebak dalam kondisi sulit atas kehilangan itu. Jadi kadang-kadang kayak benang kusut Bapak. Ya. Jadi bagaimanapun hidup kita dengan anak-anak kita, biarkan mereka tahu Bapak Ibunya adalah rumah bagi jiwanya. Kalau mereka kembali kepada Bapak Ibunya, maka mereka tahu pasti mereka ada di tempat yang aman, termasuk dalam ubudiyah. Ya maka perhatikanlah iramanya, balut lukanya, ya pastikan mereka kemudian tidak cedera dalam fitrah ibadahnya. Ya selebihnya kita tinggal bermohon kepada Allah karena memang tidak pernah mudah. Ya tidak akan pernah mudah, tapi dengan hadirnya Allah dalam hidup kita dan anak kita, pasti segala sesuatunya akan jauh lebih ringan. Begitu ya Bapak Ibu. Maka sekarang saya mungkin di anak-anak mahasiswa itu sedang mengkampanyekan tagline healing jangan hilang, gitu. Ya, ayo healing jangan hilang. Ya, supaya mereka tahu persis bahwa menghilang itu bukan cara menyelesaikan masalah-masalah mereka. Karena orang tuanya pasti adalah dua orang yang paling bersedih dan paling menderita atas keputusan mereka untuk hilang. Begitu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin masih harus menghayu bagio anak-anak kita dengan usia yang masih kecil-kecil. Mudah-mudahan lebih selamat dengan ilmu dan upaya kita mengharmonisasi jiwa kita. Ya baik Bapak dan Ibu saling bergenggam tangan, jangan saling menyalahkan kalau sudah ada problem. Karena genggaman tangan kita saat bermasalah anak-anak itu adalah cara terbaik untuk menjemput pertolongan lebih cepat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja untuk bahan kita berdiskusi. Mudah-mudahan bisa kita pertajam dengan diskusi yang hadir dalam majelis ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit. Monggo kepada ayah bunda yang ingin bertanya atau
Baik, monggo ayah bunda jika ada yang mau berdiskusi bisa angkat tangan atau bertanya. Dari dalam ada? Belum ada? Dari luar? Di sini panitia menyediakan beberapa door prize, tinggal 2 door prize. Oh iya, silakan, monggo. Silakan berdiri dan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Kaisa 3A dan Satria 5B. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bunda. Di antaranya yaitu, yang pertama, seringkali orang tua itu dalam kondisi yang tidak stabil. Misalnya dalam pemenuhan kebutuhan. Ada orang tua yang di kerjaannya ada kerjaan dengan rekan kerja, atau mungkin ada pendidik yang mempunyai siswa yang ajaib-ajaib. Kemudian ada juga orang tua yang berprofesi sebagai pedagang, kemudian bermasalah karena mungkin dagangnya sepi atau bagaimana, sehingga menyebabkan ketika mereka pulang ke rumah itu sudah dalam kondisi energi yang habis, kemudian pikiran, fisik yang sudah ngedrop banget. Nah, ketika hal itu terjadi, imbasnya adalah otot jadi tidak stabil dalam menghadapi anak, sehingga ketika kita ingin berlemah lembut kepada anak sehingga tidak menjadikan cedera kemudian ke anak, fitrah anak itu tidak cedera, itu menjadi ada kesulitan di situ, Bunda. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar orang tua bisa stabil terus dan dalam selalu konsisten untuk berlemah lembut kepada anak sehingga tidak mencederai fitrah kemudiannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya masih berhubungan juga dengan poin pertama tadi. Berapa waktu, mungkin ada waktu yang ideal yang dibutuhkan untuk kita maksudnya misalnya menyuruh anak, misal ayo sholat, seperti itu. Karena seringkali kita bilang dia dengan lemah lembut, tapi ternyata baru dilakukan anak 15 menit, 30 menit kemudian. Tapi ketika kita bentak sekali, langsung dia berangkat, langsung dia meloncat, berangkat, udah langsung gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu terus kan otomatis salah satu poin mencederai kemudiannya ya, seperti itu. Nah, bagaimana berapa waktu yang kira-kira idealnya dibutuhkan untuk kita berlemah lembut kepada anak dalam misalnya menyuruh sholat seperti itu, dan apakah ada kata-kata yang sekiranya jitu tapi tidak melukai hati anak, seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekalian satu lagi penanya. Ada? Dari dalam? Terima kasih. Ada lagi Bunda? Dari dalam mungkin yang mau bertanya? Ada ayah? Ya. Monggo, ada? Tadi, siapa yang ngajak ini? Mamanya Mas Gelis? Mamanya Mbak Alisa? Enggak? Tidak ada? Sebelah sana ada? Sebentar, saya scanning dulu. Oh, tidak ada, Ustaz. Oh iya, silakan. Alhamdulillah, ini adalah Bu Syari. Beliau dari Harapan Bunda Semarang, Masya Allah. Mau bertanya? Belum Belum bertanya dapat dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali murid Permata Bunda. Kelas saya Afid, kelas 5C. Bulan mau bertanya. Tadi kalau
peran seorang ibu mungkin mudah gitu enggak? Ya bukan mudah, sering melakukan seperti itu dengan kelembutannya. Tapi apa yang terjadi untuk anak begitu, kalau ibu yang menyuruh gitu ya, lama gitu. Tapi kalau sekali waktu ayahnya bilang sholat, langsung berangkat begitu. Nah, ini peran seorang ayah untuk mendidik anak, untuk menyampaikan dengan cara yang lembut itu contohnya seperti apa? Apa memang jiwanya seperti itu ya, harus tegas begitu, dan anak itu lebih cepat gitu ya responnya daripada ibunya halus gitu tapi tidak berangkat. Contohnya sholat ini. Nah, ini saya tanyakan, mungkin dari orang tua juga merasakan ya, kalau nasihat ibu mungkin bisa lebih lembut, tapi bagaimana sih ayah yang bisa juga lembut kepada anak? Nah, mohon bimbingannya. Terima kasih Bu Syari. Monggo Ustaz. Dari yang pertama dulu ya, bismillah. Nah, ini problem banyak orang tua ya. Kadang-kala kita nggak selesai dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kalau hidup itu lelah, mau apapun dimensinya ya, lelah dalam bisnis, lelah di pekerjaan, lagi drop ekonomi, lagi nggak enak hati suami istri, ya itu harus diselesaikan dulu oleh kita. Artinya kesadaran penuh. Dan memang saya nggak bisa bilang ini handlingnya ada di perempuan. Ruhnya rumah itu tergantung pada perempuan. Mungkin suami dalam keadaan yang drop ekonomi atau sedang ada masalah di kantor, bahkan kita juga sebenarnya juga sedang banyak masalah, tapi tetap harus segera selesaikan. Itulah kenapa Rasul memberikan tips kepada Fatimah, sampaikanlah kepada Allah tasbihmu 33 kali, tahmidmu 33 kali, takbirmu 33 kali, dan lengkapi dengan tahlilmu. Itu yang kita kenal dengan zikir Fatimah. Itu kan diajukan Fatimah atas kelelahannya kan di dalam rumah. Ya. Tadinya Fatimah berharap diberi pembantu, tapi Rasul tidak memberi pembantu, tapi memberi tadi logika zikir. Nah, kalau kita dikasih nasihat begitu, kita bilang ya ditambahin zikir tambah lelah. Padahal kalau kita jiwai betul ya, kalau ini dipraktekkan benar-benar ya Bapak Ibu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Kita tahu nih, anak-anak kita mau pulang sekolah, hati kita sedang belum selesai dengan diri kita, maka terus saja la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, berikan aku jiwa yang lapang, kalimat yang benar di lidahku saat anak-anakku pulang dari sekolah, bagaimanapun sulitnya. Ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Subhanallah, subhanallah. Diperkuat teori ini. Kayaknya ini sesuatu yang orang selalu bilang klasik. Dan kadang-kadang kita nggak yakin itu berdampak. Itu kan masalah kita. Artinya tauhid kita memang salah. Ya, kata Allah, kalau kamu sedang gelisah terhadap apa yang kau pikirkan, ada hal-hal di luar harapan, ada beban yang kamu sedang sedang membebani jiwamu, maka ya bertasbihlah. Dan kalimat Nabi Yunus tadi itu salah satu kalimat yang juga diajarkan Rasul untuk kita perbanyak di saat sulit. Sampai nantinya kita terbiasa mengendalikan diri ada di hadapan anak, termasuk memilih kalimat yang benar. Bu, Pak, Bu, wajahnya nih loh Bu. Anak ketiga saya itu sensitif sekali. Ya karena bungsu, jadi kadang-kadang tuh kalau dia minta pijet, antara saya pijet dengan ridho dan tidak ridho dia tahu. Udah nggak usah Mi, nanti aja, pasti lagi nggak senang. Ya. Jadi begitu mau pijet dia langsung la ilaha illallah, nanti capek. Ya.
adanya nesu. Akan begitu mijit langsung la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz dzalimin. Kadang waktu anak-anak masih di pondok, begitu pulang di rumah, yang dua anak laki-laki saya ini begitu selesai sholat subuh di musola, dua-duanya langsung duduk di hadapan saya kanan kiri, bersaing untuk dipijat. Dan kadang-kadang kan tanpa sengaja kanan lebih kuat dari kiri. Pasti lebih enak abang dari aku. Itu kalau nggak la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz dzalimin, susah Bu. Udah ngeroyo-royo begitu aja tetap salah. Maka la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz dzalimin, selesaikan dulu. Ya. Apalagi kalau itu masalah dengan pasangan, suami lagi beda sama istri lagi beda sama suami, kira-kira biasanya yang kena imbas siapa Bapak Ibu? Anak. Sepakat kita ya? Maka perhatikan jebakan Batman itu, jangan sekali-kali dia mewarnai. Yang jelas kalau kepala kita sudah penuh, dada kita sudah kemerungsung, maka itu adalah cara paling mudah bagi setan yuwaswisu fi. Mulai keluar kalimat salah, mulai muka kita ini muka perang. Anak kita lama-lama juga bisa menjiwai. Ibunya sedang ridho enggak, bapaknya sedang ridho enggak, wajahnya kayak apa. Apalagi kalau kita dianugerahi muka jutek, nah itu repot lagi, karena harus mengelola. Kan ada yang muka jutek Bu ya, alisnya naik, belum marah saja dia sudah terlihat marah. Jadi selesaikan dulu sampai mereka datang, mudah-mudahan hati kita lega. Karena tidak ada hak bagi kita untuk melimpahkan semua beban kepada anak. Pertanyaan kedua, seberapa lama limit? Saya rasa ini tetap bergantung pada peristiwanya Bu. Anak kita itu ada anak-anak yang tadi ya, dibentak langsung terbangun. Tapi jangan salah, belum tentu itu adalah sesuatu yang berjalan lestari. Mungkin itu berhasil dan jitu di usia tertentu. Biasanya mentok di usia SD. Begitu dia masuk prabalik dan balik, mau dibentak kayak apapun, dia kata mereka, emang gue pikirin. Ataupun kalau mereka masih berangkat, pastilah itu penuh dengan kamuflase. Dia berpikir apa Bu? Allah, daripada ributlah sama bapakku sama ibuku, pusing. Makanya tadi saya bilang akumulasinya terjadi di usia mereka masuk perguruan tinggi lepas SMA. Disitulah independensinya. Dan banyak anak bersaksi, bentak karena ibu bapakku yang membuat aku meninggalkan sholat. Pada satu ketika itu kita anggap manjur. Karena anak kita masih bergantung pasrah bongkoan. Aku masih jajan be bapakku. Aku masih butuh ibuku. Pada satu ketika mereka memilih independen di usia perguruan tinggi itu mulai muncul apa? Lecutan-lecutan yang selama ini belum jadi api. Terbakar itu semua. Maka berhati-hati bicara jitu yang instan. Kira-kira begitu ya. Makanya bergantung anaknya. Kalau anaknya kita lihat kok dia punya situasi di mana jiwanya cukup tough dengan bentakan kita, mungkin sedikit keras tidak mengapa, tapi jangan sampai betul-betul kalau bahasa Al-Quran tadi di Ali Imran 159, fadzal ghalidul qalbi. Jangan sediakan hati yang keras dan kasar. Saya tanya pada Bapak Ibu, kira-kira kalau membentak tuh ada nggak kerengnya di dadanya? Sholat udah jam berapa? Kira-kira di dada kita ada nggak kesaksian itu fadzal ghalidul? Nggak mungkin kita
berkelit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logikanya begitu. Nah sekarang masalah kelembutan. Apakah kelembutan itu bisa terjadi pada diri ayah? Wallahi semua bacaan Al-Quran kita itu menunjukkan kelembutan bahasa ayah kepada anak. Ya, kata Nabi Zakaria kepada Yahya, ya Yahya hudil kitab biquwwah wa ataina hukman sabiyya wa hananan min ladunka wa zakka wa kana taqiyya wa barum biwalidayhi wa lam takun jabbaran asiyya. Indah kalimatnya itu diayun-ayun. Wahai anakku Yahya, ambil kitabmu dengan kuat ya nak. Kalau kamu pegang kitabmu dengan kuat, pasti nanti kamu jadi pribadi yang banyak hikmah. Hatimu lembut, dekat dengan ketakwaan. Kamu mulai mampu membersihkan jiwamu. Jauh kamu dari kesombongan, jauh kamu dari kesia-siaan. Kamu mudah nantinya nak berbakti kepada kedua orang tua. Itu bahasa Zakaria kepada Yahya. Nabi Ibrahim saat ingin memenggal leher anaknya Ismail, sebagai nabi kan sebenarnya tinggal gini aja ya Bapak Ibu ya. Ismail tak kandali ya. Bapakmu ki nabi. Bapakku dapat wahyu suruh menyembelihmu, maka taat toh. Kan tinggal begitu toh. Ternyata kalimat Nabi Ibrahim diayun. Ya bunaya ini arafin mana. Wahai anakku sayang, ayah ini bermimpi berulang-ulang. Diminta untuk menyembelih lehermu. Mana taruh? Bagaimana menurut pendapatmu banyak? Kita yang gak nabi aja gak bisa dapat anak, Bu. Pokoknya ngene. Kowe iki nurut to taat to pokoknya ngene. Sementara Nabi Ibrahim, mana tahu? Bagaimana menurut pendapatmu nak? Maka keluarlah kalimat lembut dari Nabi Ismail. Ya batif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah wahai ayah, jangan sedih, jangan takut. Insya Allah anakmu ini akan termasuk bagian dari mereka yang bersabar. Itu bahasa siapa? Ibu apa bapak? Jadi justru di dalam Al-Quran itu lebih banyak dialog-dialog lembut ayah kepada anak. Hampir tidak ada narasi ibu kepada anak. Kalau ibu itu di Al-Quran lebih digambarkan contoh heroisme perjuangannya. Seperti Ibu Musa, itu gimana caranya mengstrategi Musa kemudian diceburkan ke Sungai Nil dengan keranjangnya, tapi dengan siasat. Dia suruh kakaknya Musa perempuan, di Musa itu suruh mengikuti aliran keranjang Musa. Wah itu heroisme banget Bu. Jadi kalau di Al-Quran justru yang diberi gambaran tentang dialog lembut secara verbal itu ayah kepada anak. Tapi kalau perjuangan keheroismaan, kepahlawanan itu ibu kepada anak. Kenapa ibu tidak perlu diberi narasi? Karena wis cerewet. Kalau ditambahin meneh kebablasan. Ayah, kenapa kok perlu diberi narasi dan contoh-contohnya secara konkret? Karena ayah sunyi senyap. Ya, maka didorong untuk belajar menarasi kalimat kepada anak. Nah, masalahnya secara teknis Bapak Ibu, kenapa ayah tidak banyak berhasil untuk sharing dengan model yang lembut, kooperatif? Karena banyak istri dan ibu tidak mempersilakannya. Misalnya Bapak baru ngomong, ibunya mulai ikut ngomong. Kira-kira habis itu bapaknya gimana Pak? Dia. Ya. Saya itu
begitu menyadari betul bahwa anak sangat butuh narasi ayah, maka kalau kemudian anak saya bicara sama ayahnya, maka saya berusaha untuk minggir pergi. Karena saya tahu persis setelah itu saya akan dominan kalau tetap berada di situ. Banyak ibu itu nggak seneng kalau dengar bapaknya ngomong banyak dan sedikit keras. Kamu dulu, nggak gitu lah, malah belain anaknya. Ya. Akhirnya terjadilah kesempatan yang hilang dalam diri seorang anak untuk dalam diri seorang ayah untuk belajar bernarasi kepada anak-anak. Itu juga perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Jadi kita suruh, kalau bahasa saya kita harus sering jorok-jorok kayak Bapak untuk diskusi. Sepahit apapun nanti diskusi mereka. Karena kalau di Indonesia itu karena dikenal fatherless, bahkan anak-anak muda itu kalau Bapak Ibu lihat Kaskus di Twitter ya, kalau sekarang X itu, mereka suka lucu ribuan Bu. Ya, satu nulis gini, gila ya, kalau gue udah di samping bapak gue, nggak ada yang lain, tiba-tiba blank. Lalu aku bertanya, Pak rumahnya di mana? Gitu. Padahal nama bapaknya sendiri gitu. Ya, ada lagi, iya gue juga gitu kalau sama berdua sama bapak gue aja, tiba-tiba aku bertanya, Pak anaknya namanya siapa? Saking terjadinya deadlock gitu. Padahal Al-Quran itu kalau ditelusuri isi kisahnya adalah dialog lembut ayah kepada anak. Ya, jadi justru itu salah sebenarnya. Jadi nggak selalu dan nggak melulu laki-laki itu harus dalam kondisi yang suaranya tinggi atau dalam tanda kutip membentak. Pada titik tertentu di umur tertentu bentakan ayah cukup menggelegar. Tapi pada umur tertentu maka dia cukup terabaikan pada sisi psikologis yang berkembang menjadi dewasa. Maka tetaplah berhati-hati walaupun sepertinya itu cara yang jitu. Ada akumulasi dari luka yang tidak bisa kita abaikan, dia munculnya nanti di usia dewasa awal. Itu tadi yang saya bilang di usia perguruan tinggi. Karena itu usia independensi seorang anak dalam hidupnya. Dia mau apa, dia mau bagaimana, itu warna jati dirinya akan ditentukan di usia mereka di perguruan tinggi. Kira-kira 17 tahun ke atas. Kira-kira begitu ya Bu. Jadi bismillah, mudah-mudahan suami-suami juga, para ayah juga mulai belajar menarasi dengan narasi-narasi bersahabat. Dan memang narasi ayah itu megah. Kita nih ya kalau udah ngasih nasihat panjang lebar dan kadang-kadang bulet bosen nih ya Bu. Sampai anak-anak kita tahu kalau ibunya ngomong abis ini pasti ini, abis ini mesti ini. Ampal anak kita Bu, di luar kepala kayak hafid. Tapi begitu bapaknya ngomong satu kalimat, oh ya tuh ya, kayaknya tuh, kayaknya itu deh yang aku omongin juga kata ibunya kan gitu. Bukannya itu sama aja sama yang aku omongin, tapi narasi ayah bagi seorang anak selalu megah. Ya, maka memang harus banyak mengambil posisi. Memang betul ayah tidak akan mungkin memiliki narasi sebanyak ibu. Tapi pastikan saja narasi itu konsisten hadir pada hidup anak. Karena dia tetap lebih megah dari narasi ibu yang banyak tadi. Atau bahkan mungkin terlampau banyak hingga menjengkelkan. Nah mudah-mudahan kita semua bisa bisa menghadirkan perubahan mindset, karena anak-anak butuh bimbingan kita, bukan butuh tuntutan kita, butuh doa kita, bukan butuh celaan-celaan kita, ya hingga tidaklah kita berharap kecuali Allah juga berkenan menerima cita-cita dan mimpi kita
untuk bisa mendapatkan anak-anak yang soleh, solihah, qurrata a'yun, min ahlil iman, min ahlil Quran, dan seterusnya. Demikian mungkin walau alam bisa, mungkin karena waktu juga ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pernah bosan belajar, karena ya sulit untuk kemudian berjalan di jalan yang lurus tanpa ada ilmu yang cukup. Mudah-mudahan Godume pagi ini bisa lestari ya, tidak sepi di jadwal berikutnya ya, karena biasanya kalau pertama ramai, yang kedua mulai sepi. Ya kita mudah-mudahan bisa beristiqomah untuk mencari ilmu, karena anak-anak butuh kita. Tanpa ilmu, maka kebutuhan anak-anak akan selalu kurang dari ibu dan bapaknya. Monggo kita sempurnakan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mendengar dan menerima. Bibarakatillah ya Allah, ya Alimul Nur, ya Alimul Karim, ya Tawwabur Rahim, ya Afuwun Majid. Limajlisina ya Allah, wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bil mali wal banin wal ahli wal mu'afah, wa lakal hamdu fi hadzal majlis. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika hakamna ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhamhuma kama khawfa alayna kibara. Allahumma arhamhuma fil haya wa ba'dal mamat ya Allah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah, innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ya rabbal alamin, inna na'udzu bika min jahdil bala wa su'il qada wa darkis saqa wa samatatil a'da, wa na'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla
أو أجرم أو أظلم أو أجهر أو يجهر علي يا رب العالمين يا مجيب السائلين. Allahumma ya Allah yang maha memiliki ilmu yang luas, yang memiliki cahaya di atas cahaya, kami bermohon di majelismu yang agung ini ya Allah, izinkanlah anak-anak kami untuk mendapatkan perjalanan yang selamat lahir batinnya, dunia dan akhiratnya. Dan izinkanlah kami pula ya Allah, orang tua yang membimbingnya, menuntunnya, mendatangkan tuntunan dan bimbingan yang dipenuhi dengan syariat-Mu. Izinkan kami memelihara fitrah ubudiyah anak-anak kami. Izinkan kami menuntun ruku dan sujudnya menjadi ruku dan sujud yang hakiki, yang kelak mereka mengerti di puncak dari seluruh kesuksesan dunia mereka, kecuali mereka menjaga ruku dan sujudnya serta ibadah-ibadah lain yang menuntunnya kepada ridho-Mu dan cinta kasih. Allahumma ya Allah, tolonglah kami, bersihkanlah kami dari luka-luka batin kami, mudahkan urusan kami, lapangkan rizki kami ya Allah, dan berikanlah kami ilmu cahaya di atas cahaya yang membawa kami kepada upaya kami untuk berlemah lembut kepada mereka, memaafkan kekurangan-kekurangan mereka, menghadirkan musyawarah, sharing dan diskusi yang hadir dengan cinta kasih dan kehangatan. Dan berikanlah kami kemampuan untuk bertawakal kepadamu sepenuh-penuhnya ya Allah, karena kami tak mampu menggenggam akal, jiwa, dan seluruh apa yang menjadi rasa dalam diri anak-anak kami kecuali Engkau yang menggenggamnya, Engkau yang memilikinya, dan Engkau pula yang mampu mensucikannya dan membimbingnya kepada an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah, berikanlah kami kemampuan dan selamatkanlah ujian-ujian kami, dan jadikanlah kami dan anak-anak kami orang-orang yang saling menyelamatkan dari neraka duniamu dan neraka akhiratmu. Dan kumpulkanlah kelak kami ya Allah dalam kenikmatan surgamu di hari kiamat, hingga tiadalah kecuali kebersamaan kami pada hari itu adalah kebersamaan yang betul-betul menuntaskan lelah letih kami, kecewa dan marah kami, hingga tersisalah kebahagiaan dan kesejahteraan yang Engkau jaminkan atas kami dan anak-anak kami. Allah yang Maha Agung, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.